Mari saudaraku, kita akan membaca Alkitab kita. Sekarang adalah kita membahas tentang Wahyu pasal 5. Ya, Wahyu pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan judul khotbah sekarang apa? Sertifikat? Iya. Saudaraku pasti tahu sertifikat ya. Sertifikat tahu ya? Sertifikat tanah. Jadi sertifikat sorga itu juga ada, saudaraku. Yang sempat sertifikat sorga artinya adalah sertifikat bumi ini. Yang sesungguhnya itu adalah milik Allah. Yang sempat dicuri oleh iblis. Ya, sertifikat itu ada di tangan Tuhan Yesus sebenarnya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa mempertahankan sertifikat itu. Bisa, tapi karena manusia menyerahkan dirinya kepada dosa, maka sertifikat itu menjadi milik iblis. Dan kita lihat seperti apa sertifikat itu, ya. Kalau di dalam judul ini, kitab yang dimeteraikan anak domba. Coba baca dari ayat 1 sampai ayat 3. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab Ya. yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Iya. Ini adalah lanjutan daripada penglihatan Rasul Yohanes. Di dalam penglihatannya itu dia melihat ada gulungan kitab. Ya. Rasul Yohanes dia melihat ada gulungan kitab di tangannya Allah. Lalu sertifikat gulungan kitab yang di tangan itu milik siapa? Dan bukti apa? Itu adalah bukti kepemilikan Allah, ya, saya ulang. Kitab itu atau sertifikat itu adalah gulungan kitab, bukti kepemilikan dari bumi ini sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, itu sertifikatnya. Itu gulungan kitab itu berupa sertifikat bumi ini. Ada di tangan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi apa yang terjadi ketika dosa masuk ke bumi, bumi ini menjadi rusak dan menjadi wilayah siapa? Iblis. Dan iblis mengadakan suatu tawaran yang sah kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya. Bumi ini menjadi milik iblis. Dan iblis pada waktu itu memberikan tawaran kepada Tuhan Yesus sebagai tawaran yang sah kepada Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ada tawaran yang disodorkan oleh iblis. Bagaimana supaya bisa kembali bumi ini menjadi milik Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia
Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iya. Ini tawaran sah yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau menyembah kepada iblis, maka bumi ini akan dikembalikan kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, saya mau bilang, tidak ada satupun manusia yang bisa menebus bumi ini kembali dari tangan iblis. Mungkin kalau kita menjual tanah kita, berikut dengan sertifikat itu kalau dijual toh, kalau kita punya uang, mungkin bisa kita beli kembali. Atau mungkin kita gadaikan tanah kita dengan jaminan sertifikat. Suatu saat kalau kita sudah punya uang, bisa kembali kita tebus tanah itu atau sertifikat itu. Nah, bumi ini, sertifikat bumi ini yang sudah ada di tangan iblis, tak seorang pun manusia yang bisa menebusnya. Tidak ada yang bisa satupun. Hanya siapa yang bisa menebusnya? Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menebusnya kembali. Amin. Apakah dengan cara Tuhan Yesus menyembah kepada iblis supaya ditebus kembali? Ya enggak dong. Karena kan tadi tawarannya kan begitu. Kalau kau sujud menyembahku, ya tahu ada berapa tawaran tadi? Tiga. Bukan berarti dengan Tuhan Yesus menyembah kepada iblis, lalu sertifikat tanah, sertifikat bumi ini kembali kepada dia. Tidak. Tetapi dengan apa? Dia hanya menebus itu kembali. Dia sanggup menebusnya itu kembali dengan curahan darahnya, dengan tubuhnya. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus mampu. Hanya Dia yang mampu menebus sertifikat bumi ini dari tangannya iblis. 1 Petrus 1:18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Iya. Ya. Bukan hanya bumi ini yang dia tebus, tetapi kita. Dia tebus dengan harga yang begitu mahal. Bukan dengan barang fana. Terus kau menebus di... Iya, aduh itu lagu so lama sampai so lupa jadi. Lalu refrennya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Betulkah tidak? Pertanyaannya betul tidak? Kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan kekayaan bumi ini, tetapi dengan darahnya yang begitu mahal. Dan kita ditebus bukan setengah-setengah, tapi seluruh hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi harga yang sangat mahal sebagai persyaratan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus untuk Yesus menebus bumi ini beserta dengan kita dari tangan iblis. Yang pertama, persyaratan yang diberikan oleh iblis itu apa? Yang pertama adalah yang mau menebus bumi dan isinya ini haruslah seorang kerabat dari umat manusia. Ya, boleh dicatat supaya jadi orang pintar selfie. Ya. Yang pertama syarat yang ditawarkan iblis adalah bahwa seorang kerabat dari umat manusia. Yang kedua, orang itu harus orang yang tidak berdosa. Yang ketiga, harus sanggup menebus semua bumi ini beserta dengan isinya itu manusia. Yang keempat, bersedia membayar harga yang sangat mahal. Amin. Dan orang itu tidak akan dapat ditemukan di sorga, baik di bumi. Bahkan malaikat pun tidak. Kenapa malaikat tidak bisa menebus bumi dan
dan manusia di dalamnya? Karena malaikat hanya perantara. Bukan. Karena malaikat tidak kerabat dekat manusia. Karena dia tidak pernah menjelma menjadi manusia. Tapi kalau Allah berinkarnasi menjadi manusia Yesus, itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus adalah kerabat dekat manusia. Luar biasa. Amin. 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 Bayangkan saudaraku, Tuhan Yesus menjadi kerabat dekat kita. Bagaimana bisa kita meninggalkan dia? Bagaimana bisa kita tidak lagi mau menyebut namanya? Bagaimana bisa kita meragukan dia? Sampai dia sendiri pun sudah menjadi kerabat dekat kita. Mau mati gantikan kita. Kerabat-kerabatmu yang ada di dalam keluargamu saja belum tentu mau menebus dosamu, menebus dosa kita. Ya, kerabat dekat kita, kerabat dekat kita tidak akan mau. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa melakukan itu. Juga tidak ada karena semua manusia di bumi berdosa. Iya. Manusia mau dijadikan kerabat juga nggak ada yang mau menebus, nggak ada. Mau mencari yang tidak berdosa di bumi ini tidak ada. Semua manusia sudah berdosa. Di bawah bumi ini mau dicari juga tidak ada, karena di bawah bumi ada siapa? Iblis dan roh-roh jahat. Itu sebabnya ayatnya yang keempat baca. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Iya. Ini yang membuat Rasul Yohanes di dalam penglihatannya itu dia menangis terseduh-seduh, menangis sangat sedih. Karena dia memikirkan bagaimana kelak keselamatan umat manusia di bumi ini. Dia menangis menaikkan doa syafaat. Bayangkan saudaraku. Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika itu menangis menaikkan doa syafaat di dalam penglihatannya itu. Dia melihat tidak ada yang layak. Bayangkan tidak ada yang layak membuka gulungan itu. Membaca gulungan itu. Tidak ada yang layak untuk bisa mengambil kembali. Dia menangis terseduh-seduh memikirkan umat ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Adakah saudaraku menangis memikirkan keluargamu yang masih jauh dari Tuhan? Adakah engkau menangis memikirkan tetanggamu yang jauh dari Tuhan? Adakah engkau menangis melihat sesama jemaat yang masih jauh dari Tuhan? Menangis berdoa untuk mereka. Seperti yang dikatakan, yang dilakukan oleh Rasul Yohanes ini. Hanya karena memikirkan dunia ini, bumi ini, bersama dengan isinya, yaitu saya dan saudara, semua manusia, ciptaan Allah. Dia menangis terseduh-seduh. Karena apa? Siapa yang mau menebus? Tidak ada yang layak satupun. Tidak ada yang layak satupun. Ayat 5. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Iya. Amin. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua. Berapa orang kemarin tua-tua itu? 24 kah 25? 24. Iya, 24. Jadi salah satu dari 24 itu berkata kepada Yohanes, jangan menangis. Ya, jangan menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, singa dari suku Yehuda siapa? Yaitu Tuhan Yesus, keturunan siapa? Daud. Yesus keturunan Daud telah menang. Kapan dia menang? Ketika dia sudah mendapatkan kunci kerajaan. tidak, ketika dia mati dan iya. Pada saat itu dia menang. Mengambil kunci kerajaan surga yang direbut iblis. Dia bikin apa? Masuk ke untuk apa dia mati? Untuk bisa masuk ke alam maut, untuk mengambil kunci kerajaan surga. Hanya dia, Yesus,
Ini tua-tua berkata, singa dari Yehuda, dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, ya toh, dan selamatkan kita, selamatkan saya dan saudara. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Iya, terus Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. iya. Sudah mengerti? Iya. Itu dia roh Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Dia mempunyai 7 mata, artinya adalah dapat melihat ke segala arah, ke segala penjuru. Karena dia adalah yang melambangkan daripada roh. Pekerjaannya tidak terbatas. Ada padamu, ada pada saya, ada di tempat saya, ada di tempat saudara. Dimanapun saudara berada hari ini, Roh Kudus ada di sana. Amin. Kekuatan kuasanya tidak terbatas. Amin. Itu maksud daripada memiliki 7 mata. Jadi Tuhan Yesus Kristus memegang kendali atas sejarah dunia. Ya, saya ulang. Tuhan Yesus memegang kendali atas sejarah dunia atau atas sejarah manusia. Hanya Tuhan Yesus yang punya sejarah itu. Kita tidak. Manusia tidak. Hanya Tuhan Yesus yang tahu sejarah penciptaannya bagaimana, menciptakan bumi ini, ya, menciptakan manusia, menciptakan laut, gunung, semuanya. Dia punya sejarah. Jadi dia yang punya sertifikat itu. Dan puji Tuhan, karena hanya dia yang bisa merebutnya kembali, menebusnya. Karena memang bumi ini kan miliknya dia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa, ya, iblis memiliki kepemilikan tanah itu seolah-olah digadaikan, ya. Iya. Tetapi Tuhan Yesus yang mau menjadi saudara apa? Menjadi apa tadi? Yang Tuhan Yesus mau menjadi kerabat, dan dia orang yang kudus, dan dia sanggup menebus bumi ini dan menebus manusia yang ada di dalamnya. Sayangnya tidak semua manusia mau ditebus. Sayangnya tidak semua manusia yang mau ditebus. Jadi Tuhan Yesus Kristus yang memegang kendali atas sejarah dunia ini dan umat manusia. Jadi tidak heran nanti, ya, tidak heran nanti di sorga itu ke-24 tua-tua yang mewakili semua orang yang ada di sorga, dan 4 makhluk yang kemarin itu berkepala manusia, ya toh. Nah, itu maksudnya. Masih ingat toh khotbah kemarin? Nah, bahkan seluruh malaikat sorga menyanyikan pujian bagi Tuhan. Pujian apa yang mau dinyanyikan bagi Tuhan Yesus? Ayat 9 baca, dan ayat 11 sampai 14. Dan mereka menyanyikan sesuatu yang layak, baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sampai 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, Iya. makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa,
Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Haleluya. Jadi akan terjadi nanti di sana paduan suara raksasa yang dipimpin oleh 24 tua-tua dan 4 makhluk itu tadi. Akan menaikkan puji-pujian yang begitu luar biasa. Saudaraku, pegang apa yang ada padamu. Jangan lepas. Amin. Amin. Kalau bumi ini tadi beserta dengan isinya sempat, sertifikatnya itu ada di tangan iblis. Dan oleh doa daripada Yohanes, Rasul Yohanes, dia menangis terseru-seru, siapa yang bisa menebus manusia? Sertifikatnya nggak ada yang bisa membuka, karena tidak ada malaikat satupun yang memiliki karakter seperti yang ditawarkan iblis. Bahkan manusia pun juga tidak ada. Dan salah satu dari 24 tua-tua itu berkata, jangan menangis, jangan terseduh-seduh. Tunas Daud, singa dari suku Yehuda, dialah yang layak, dialah yang bisa. Luar biasa saudaraku. Hanya Tuhan Yesus, inkarnasi Allah, yang mau mati. Maka dari itu saudaraku, jangan pernah engkau menggadaikan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Kunci kerajaan sorga sudah ada di tangan kita. Lewat kematian Tuhan Yesus, Dia mengambil kembali kunci itu dan mengembalikannya kepada kita, kepada saya dan saudaraku. Masing-masing kita ini sudah punya kunci kerajaan sorga. Jadi bebas kita mau masuk ke sana. Ketika Tuhan sudah memanggil kita secara pribadi, engkau bisa gunakan kunci itu untuk masuk ke sana. Dan ketika engkau membutuhkan berkat, engkau bisa buka kunci itu. Engkau bisa gunakan kunci itu, yaitu kunci doa. Kunci doa. Ya, saudara masih ingat ya khotbah-khotbah kemarin itu? Ada kunci doa, ada kunci keselamatan, ada kunci berkat. Jadi gunakan kunci itu. Yang ada di tangan kita ini gunakan. Maka dari itu sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Responlah kepada Tuhan. Responlah kepada firman Allah. Jangan anggap lalu begitu saja firman Tuhan itu. Haleluya. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Atau berputar-putar di atas kepala. Biarkan itu masuk di dalam hati kita, naik di dalam otak dan pikiran, lalu diputar di sana dan kita kerjakan. Biar kita respon. Jangan pernah engkau menggadaikan keselamatanmu oleh karena jabatan, oleh karena karir, oleh karena uang, oleh karena pasangan hidup, oleh karena apapun juga. Jangan pernah saudaraku. Keselamatan itu, bayangkan saudaraku, betapa mahalnya kita. Seharga berapa? Seharga berapa kita ini dibayar? Ayo, seharga Yesus. Seharga Ye. Iya. Kita ini begitu mahal saudaraku. Kita seharga Yesus. Iya toh? Betul tidak? Seharga Yesus. Karena Dia yang mau mati. Dia yang mau mati bagi kita. Menggantikan kita. Jadi kita ini sangat mahal. Kita ini seharga Yesus. Jadi kita ini ditebus untuk memuliakan namanya. Ingat, kita sangat mahal harganya. Jadi jual mahal dong kepada iblis. Jangan mau. Jangan mau. Kita ditebus kembali oleh Tuhan Yesus. Bukan untuk melakukan dosa. Bukan untuk menyenangkan dunia. Tapi untuk memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Jadi senangkanlah hati Tuhan. Dengan apa yang bisa engkau kerjakan. Senangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa engkau lakukan. Apa saja yang bisa kau lakukan, lakukanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa saja
yang tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ya Bapa, kau jadikanku berharga, mulia di matamu. Bagaimana itu? Bapa, kau indah di mata. Iya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Singkatnya hari hidup ini, rela batinku kau hias. sekali lagi katakan Bapa. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam Pandanganmu, singkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hias seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatan. oh, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatan. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Mari kerjakan keselamatanmu dengan tetap setia di dalam mengiring Tuhan, dengan tetap setia menjaga kekudusan, dengan tetap setia melakukan kebaikan, dengan tetap setia membangun hubungan pribadi dengan Dia. Naikkan doa syafaat kepada keluarga yang masih jauh dari Tuhan. Naikkan doa syafaat untuk tetangga-tetanggamu yang masih jauh dari Tuhan. Naikkan doa syafaatmu untuk jemaat yang masih jauh dari Tuhan. Sebagaimana doa syafaat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, ketika dia melihat tidak ada satupun yang sanggup untuk membuka, bahkan melihat bagian dalam daripada gulungan kitab itu. Dia menangis memikirkan umat manusia di bumi ini. Dan puji Tuhan, salah satu dari tua-tua itu menjawab doanya dan berkata bahwa Yesuslah yang bisa melakukan semuanya itu. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati lawatannya pagi ini. Semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, pengorbanannya yang begitu luar biasa bagi kita. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini,
lagi lebih sungguh-sungguh katakan haleluya. Bapa